Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Su Yi terdiam. Li mengambang. Generasi kelimanya. Di masa-masa awal Tai Huang, dia memperoleh pedang salah satu dari 9 rahasia kekacauan. Su Yi ingat peti mati pedang 6 inci misterius di tubuhnya. Item ini awalnya diperoleh di alam liar dan rahasia jauh di dalam Tianshu Demon Mountain. Awalnya, dengan item ini, ada juga Soul War of Lei Ze. Dan Lei Ze adalah pelayan Li Fuyu, yang pernah mengikuti Li Fuyu untuk berkeliling dunia. 6 inci dari pedang, peti mati pedang juga 6 inci, jangan bilang. Su Yi sudah memiliki jawaban di hatinya. Tidak diragukan lagi, apa yang disegel di peti mati pedang 6 inci pastilah pedang di dekatnya. Apa yang kamu pikirkan? Sepasang mata bintang sining yang dalam dan terang melihat ke atas. Su Yi berkata, aku sedang berpikir, mengapa kakekmu tahu banyak tentang hal-hal dari alam abadi, dan dia bahkan tahu tentang Li Fuyu. Bibir merah sining mengerucut, dan suaranya manis, ini bukan rahasia, nenek moyang saya berasal dari negeri dongeng, pada hari-hari awal era Tai Huang. Untuk membuktikan alam Tao, jauh dari rumah, pergi ke sungai panjang era untuk mencari jalan yang lebih tinggi. Su Yi. Dengan kata lain, negeri dongeng juga kampung halamanku. Sining mengulurkan jari hijaunya, mengangkat segelas anggur dan menyesapnya, lalu berkata, beberapa rahasia tentang periode liar dunia abadi juga milikku. Mendengarnya dari nenek moyang. Su Yi akhirnya mengerti dan berkata, jadi, leluhurmu dan Li Fuyu saling mengenal. Sining bertanya-tanya, mengapa kamu begitu tertarik dengan Li Fuyu ini? Su Yi diam-diam berkata, dia adalah kehidupan masa laluku, bisakah kamu tidak tertarik? Dia membuat alasan dan berkata, saya telah mendengar beberapa perbuatannya. Sining berkata sejujurnya, saya tidak tahu Li Fuyu, dan ketika leluhur saya berbicara tentang orang ini, mereka hanya menggunakan kata, misteri, untuk menggambarkan dia. Sisi lain, Su Yi merasa kecewa. Tiba-tiba, Sining meletakkan gelas anggur di tangannya, menatap Su Yi, dan berkata, teman Taois, tahukah Anda bahwa setelah melihat beberapa metode, biarkan aku tiba-tiba aku teringat seseorang. Su Yi terkejut dan berkata, siapa? Sining berkata, Su Yi yang membuat gelombang di dunia abadi hari ini dan memiliki reputasi yang hebat. Matanya dalam dan cerah, dan sepertinya dia bisa membaca hati orang. Jika orang lain ditatap seperti ini, aku pasti sudah lama merasa tidak nyaman, tapi Su Yi tidak. Dia menatap mata yang lain dan berkata, mengapa kamu merasa seperti ini? Untuk saling memandang dalam jarak sedekat itu, Su Yi bahkan bisa mencium aroma samar yang memancar dari tubuh pihak lain, yang menyegarkan. Sining sedikit menyipit, dan dia berkata dengan lembut, ini intuisi. Su Yi membeku di dalam hatinya, dan berkata dengan tenang ketika kamu datang ke alam abadi kali ini, apakah kamu juga bertanggung jawab atas tugas membunuh orang ini? Bibir merah Sining tidak bisa menahan senyum tipis, dan berkata, kamu bisa menebaknya. Su Yi. Sebelum dia bisa berbicara, Sining telah mengubah topik pembicaraan, dengan mengatakan, lelang ini, karena urusanku, biarkan sesama penganut Tao disalahpahami, tidak jika memang begitu. Tidak terduga, maka Qin Jiansu, Jin Zuliu, Gong Yangyu dan lainnya mungkin tidak menguntungkan bagi sesama Taois. Bukannya mereka berpikiran sempit, tetapi rekan-rekan Taois dapat menguraikan teks-teks rahasia Istana Naga, yang memainkan peran penting dalam penjelajahan mereka di reruntuhan Istana Naga. Tapi, perkataan Sining berubah, rekan Taois tidak perlu khawatir tentang ini. Jika mereka ingin merugikan sesama Taois, mereka harus melewati saya terlebih dahulu. Kata-kata tenang itu penuh dengan keangkuhan. Su Yi berkata sambil tersenyum, kamu tidak harus melakukan ini, aku bisa menangani sedikit masalah sendiri. Sining mengedipkan matanya yang indah dan berkata, tetapi mereka sudah berpikir bahwa Anda dan saya berada di kapal yang sama, jadi bagaimana saya bisa diam? Berbicara, dia baru saja mengirim undangan, teman Taois, saya harap saya dapat bekerja sama dengan tulus dengan Anda dalam aksi kereruntuhan Istana Naga, saya tidak tahu niatmu. Bagaimana kabarmu? Su Yi tersenyum, sepertinya aku tidak punya alasan untuk menolak.
Si Ning tertawa. Wajah yang cantik dan sedikit sedingin es seperti kuncup bunga yang mekar setelah hujan. Su Yi mau tidak mau merasa takjub. Keindahan dunia, sudah banyak dilihatnya. Dari segi temperamen dan penampilan, mereka bisa disebut memukau, tetapi sangat sedikit. Tidak ada keraguan bahwa Si Ning adalah kecantikan yang tiada taranya. Si Ning mengangkat segelas anggur dan berkata, "Saya ucapkan selamat bekerja sama." Su Yi minum dengannya. Pada saat ini, ada ketukan di pintu. "Tuan muda, saya punya sesuatu." Pria tampan yang telah mengikuti Si Ning sebelum masuk ke ruangan elegan ini. Dia memiliki tulang yang tebal, pisau panjang di pinggangnya, dan mata yang dingin seperti listrik. Setelah berjalan ke kamar pribadi, ketika dia melihat Su Yi yang sedang minum di meja yang sama dengan Si Ning, dia mengerutkan kening. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi menyerahkan slip giok dengan kedua tangan kepada Si Ning. Si Ning bahkan tidak melihatnya, dan menyerahkan slip giok kepada Su Yi, berkata, "Sebelum di pelelangan, karena slip giok ini, saya memberi jalan." Teman itu menjadi sasaran Qin Jiansu, dan sekarang, slip giok ini dianggap sebagai kompensasi untuk rekan Taoisku, terimalah. Su Yi terkejut. Dia secara alami tahu bahwa slip batu giok ini berisi petunjuk yang terkait dengan perahu apung. Namun, Si Ning mengambil kembali slip giok ini dari tangan Qin Jiansu. Dedikasi ini sungguh langka. Tentu saja, ini juga bersifat pribadi. "Terima kasih." Su Yi tidak menolak, menyingkirkan slip batu giok, dan kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana Qin Jiansu bersedia menyerahkan benda ini. Pria tampan itu berkata, "Habiskan uang." Su Yi. Harus dikatakan bahwa ini memang cara trading yang sederhana dan kasar namun sangat efektif. Setelah jamuan makan, Su Yi mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Sebelum berangkat, ia dan Si Ning membuat janji bertemu di Pulau Araki, Laut China Timur sebulan kemudian. Bahkan, semua pembangkit tenaga yang bekerja sama dengan arwah paus raksasa akan berkumpul di Pulau Araki pada saat itu, dipimpin oleh arwah paus raksasa, ke Ruins of the Istana Naga. "Tuan muda, apakah pantas untuk berutang budi kepada Qin Jiansu karena sepotong batu giok?" Setelah Su Yi pergi, pria agung itu mau tidak mau mengerutkan kening. Si Ning berkata, "Ini bukan masalah kelayakan, Li Daoyou menjadi sasaran Qin Jiansu, aku harus menebusnya, mengerti?" Pria tampan itu merenung, "Tuan muda ingin menggunakan Li Xuanjun ini agar dia membantu kita mengidentifikasi teks rahasia Istana Naga ketika kita pergi ke reruntuhan Istana Naga." Si Ning mengerutkan kening dan berkata, "Menurutmu, aku orang seperti ini?" Pria tampan itu membeku di mana-mana, dan dengan cepat menundukkan kepalanya untuk meminta maaf, "Bawahan saya bodoh dan tidak memilih kata-kata. Saya harap tuan muda tidak salahkan dia." Si Ning berdiri, ekspresi bermartabat di wajahnya yang cantik dan bergerak, "Jangan katakan hal seperti itu lagi." "Iya." Pria tampan itu berkeringat dingin di dahinya. Dia tahu betul bahwa tuan muda tampaknya memiliki temperamen yang pendiam, dengan sikap halus dan terlepas, tetapi sebenarnya dia sangat menghina dan kuat. Orang-orang dari klan akan gemetar ketakutan. Hanya saja dia sangat bingung. Seorang pemuda yang kebetulan bertemu, selain bisa mengenali teks rahasia Istana Naga, apalagi yang patut diperhatikan. Malam itu seperti air. Di jalan Zhenlongfang yang ramai, Su Yi berjalan menuju penginapan. Apakah itu benar-benar intuisi? Belum tentu, wanita ini mungkin telah melihat beberapa petunjuk dari saya. Su Yi bermain dengan batu giok di tangannya, tapi dia tidak melakukannya, sebaliknya dia menunjukkan kebaikan di mana-mana, yang sangat sulit dimengerti. Namun, bagaimanapun, karakter, perilaku, dan temperamen wanita ini semuanya luar biasa, dan memang benar-benar berbeda dari orang biasa. Sosok Si Ning muncul di benak Su Yi. Saya harus mengatakan bahwa bahkan dia mengagumi dewi ini dari alam para dewa. Namun, sangat penting untuk bersikap defensif. Para dewa tidak dapat bereinkarnasi. Jika para dewa dan dewi dari para dewa ini benar-benar tahu bahwa mereka adalah orang yang mereka cari, mereka pasti akan membawa konsekuensi yang tidak terduga. Setelah kembali ke penginapan, Su Yi membuka slip giok. Dalam slip giok,
tercatat bahwa baru setengah tahun yang lalu, di tempat berbahaya yang disebut Laut Pusaran Darah, di kedalaman Laut Cina Timur, beberapa orang pernah menyaksikan perahu terapung muncul. Menurut saksi mata, perahu terapung itu panjangnya hanya sekitar 10 kaki, dan udara kacau meresap, menekan satu sisi langit untuk runtuh, kekosongan meledak, dan area Laut Pusaran Darah di sisi lain dihancurkan. Tekan jurang besar. Dan EBCP, dari kedalaman, terdengar suara panik dan putus asa. Sudah berapa tahun, perahu apungmu masih angker? Apa harus dibunuh? Kalimat inilah yang membuat para saksi curiga bahwa kapal harta karun itu adalah kapal terapung legendaris yang hanyut di Laut China Timur sejak zaman Taiyuan. Pusaran darah. Su Yi melihat bagan yang digambar di slip batu giok dan secara kasar menentukan lokasi area laut yang berbahaya ini. Malam itu, berita tentang lelang menyebar ke seluruh Zhenlongfang dan menyebar ke dunia luar, menyebabkan kegemparan. Kemudian orang-orang menyadari bahwa alasan mengapa roh paus raksasa mengadakan lelang ini adalah untuk mengumpulkan sekelompok orang kuat untuk menjelajahi reruntuhan Istana Naga. Satu batu mengaduk ribuan ombak, dan malam ini ditakdirkan untuk sunyi. Bahkan Su Yi, yang menggunakan nama samaran, Li Xuanjun, telah menarik banyak perhatian. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya orang yang dapat mengenali teks rahasia Istana Naga, sulit untuk tidak menarik perhatian. Namun, Su Yi sama sekali tidak mempedulikannya. Dia akan segera berangkat ke Laut Cina Timur. 2 hari kemudian, Su Yi meninggalkan Zhenlongfang dan kembali ke Xiu Xiancheng. Akhirnya sampai juga. Di tangan Su Yi, jimat rahasia bergetar sedikit. Ketika dia pertama kali memasuki Xiu Xiancheng, Su Yi mengirim surat ke Qilong Daojun dari Pasar Naga Hitam, dan sekarang, melalui jimat rahasia di tangannya, biarkan Su Yi merasakan bahwa Qilong Daojun mendekati kota peri yang berkabut di pagi dan sore hari. Sambil memikirkannya, Su Yi sudah pergi ke luar kota. Ketika dia meninggalkan Pasar Naga Hitam, dia mengusulkan bahwa ketika dia pergi ke Laut Cina Timur, dia akan menemaninya. Dan inilah saatnya. Dengan Qilong Daojun, naga merah, yang asli menemani, kali ini dalam perjalanan ke Laut Cina Timur, Anda dapat dengan mudah melewati banyak area berbahaya dan tidak terduga. Yang paling penting adalah kekuatan magis bawaan Qilong Daojun dapat banyak membantu Su Yi di kedalaman Laut Cina Timur. Di bawah langit, sesosok mungil dan ramping terbang menjauh. Apa yang saya lewati di sepanjang jalan seperti cahaya yang menghilang, tidak meninggalkan jejak. Di depanmu adalah Xiu Xiancheng. Gadis itu mengangkat matanya dan melihat ke kejauhan antara langit dan bumi. Dia mengenakan pakaian hitam lengan lebar, dengan wajah yang halus, adil dan halus. Yang paling spesial adalah dia memiliki sepasang pupil berwarna emas transparan, dan rambut panjangnya yang lembut memancarkan sentuhan merah di langit, seperti nyala api yang menjulang. Temperamennya sangat istimewa. Tidak peduli dan dingin, seperti es kesepian yang tidak akan pernah mencair selama 10.000 tahun, meskipun sosoknya mungil, dia memiliki keagungan untuk mengabaikan semua roh di dunia. Dunia. Itu adalah semacam kekuatan dari darahnya, yang dapat mengejutkan semua roh di dunia. Di kejauhan, gadis itu tiba-tiba melihat sosok berjalan keluar dari Xiu Xiancheng dan berjalan ke arahnya. Pria itu mengenakan jubah Tao berwarna polos dengan kepala disanggul. Tetapi ketika orang ini mendekat, jimat rahasia yang dipegang oleh batu giok ramping gadis itu mulai bergetar. Mata gadis itu cerah. Dia tahu, itu adalah Tuan Kaisar. Tiba-tiba, suasana hati gadis itu kacau, gugup, dan tertahan. Keagungan tubuh itu juga hilang. Datang. Su Yi tersenyum dan menyapanya. Senyum lembut membuat gadis itu merasa kurang gugup, tetapi dia tidak berani mengangkat kepalanya untuk melihat Su Yi, dan berkata dengan hormat, Junior Chisu, sampai jumpa. Melewati Kaisar. Red Su, nama Qilong Daojun. Sepertinya kamu tinggal selangkah lagi, dan kamu akan bisa membuktikan Tao. Su Yi terkejut. Terakhir kali aku melihat Qilong Daojun, wajah pihak lain pucat, sepasang kaki diikat rantai, dan alisnya penuh melankolis. Tapi sekarang dia memiliki paksaan alami di dalam dan di luar tubuhnya, dan dia penuh energi dan semangat,
yang merupakan tanda bahwa kultivasinya akan mencapai tingkat kesempurnaan yang luar biasa. Segera, Su Yi mengerti. Di awal zaman kejatuhan abadi, Qilong Daojun sudah menjadi raja negeri ajaib yang abadi. Hanya untuk mencegahnya terkena malapetaka, ayah angkatnya, Heilong Daojun, menggunakan rantai Dewa Darah Naga untuk menyegel darahnya dan memenjarakannya dia di Pasar Naga Hitam. Tidak sampai terakhir kali ketika Su Yi berada di Pasar Naga Hitam dia secara pribadi membantunya memutuskan rantai darah naga, sehingga dia bisa dibebaskan dari landasan. Selain itu, dengan bantuan Su Yi pada saat itulah Qilong Daojun memasuki kolam transformasi naga. Untuk Qilong yang sebenarnya, pada saat itu, kekuatan naga Qilong Daojun jauh lebih baik dari sebelumnya. Saat itu, Su Yi juga memberikan beberapa pengalaman dan pengalaman membuktikan Dao Taijing kepada Qilong Daojun. Dalam keadaan seperti itu, perubahan besar Qilong Daojun dapat dibayangkan. Jika bukan karena bantuan Kaisar, generasi muda tidak akan mencapai hari ini. Gadis itu menunduk, sangat tertahan. Su Yi tersenyum dan berkata, "Aku memanggilmu ke sini kali ini untuk pergi ke Laut Cina Timur, apakah kamu bersedia?" Gadis itu menjawab tanpa ragu. Kaisar memiliki perintah, generasi muda akan melewati api dan air, dan mati. Su Yi mengangguk dan menepuk pelan bahu gadis itu, "Di sampingku, kamu tidak perlu ditahan, cukup bertindak gegabah, jika tidak, itu akan terlihat hidup." Gadis itu menunduk dan bersenandung. Masih tidak berani menatap Su Yi. Melihat hal ini, Su Yi tak segan lagi. "Ayo, kita." Dia akan mengatakan sesuatu ketika dia sedikit mengernyit dan melihat ke langit di kejauhan. 3.000 mil jauhnya. Di celah gunung yang tidak mencolok, dua sosok berdiri. Jika tidak ada yang lain, orang yang dilihat Qilong Daojun saat ini kemungkinan besar adalah Su Yi. Seorang pria berjubah ungu tersenyum. Di tangannya, dia memegang bendera berwarna darah, dan bendera itu dihantui oleh gumpalan cahaya dan bayangan yang tidak jelas, mencerminkan adegan di mana Qilong Daojun dan Su Yi bertemu. Sebuah adegan. Gunung Xuankong tidak berbohong, Su Yi telah muncul di Xiaolingzhu, dan juga datang ke Siwu Xiancheng ini. Saya ragu apakah dia berpartisipasi lelang yang diadakan di Zhenlongfang 2 hari yang lalu. Pria tua berkumis brokat lainnya berbicara. Untuk menemukan jejak Su Yi, mereka mencoba yang terbaik, mulai dari berbagai petunjuk, untuk menyelidiki tempat-tempat di mana Su Yi muncul di masa lalu satu per satu. Akhirnya, saya mengetahui bahwa 3 tahun yang lalu, tidak lama setelah Su Yi tiba di alam abadi, dia pernah ke Pasar Naga Hitam. Ada hubungan dekat. Jadi, mereka diam-diam mengawasi pergerakan Black Dragon Market. Dan hanya beberapa hari yang lalu, Qilong Daojun meninggalkan Pasar Naga Hitam dan pergi ke timur, yang menarik perhatian mereka dan melacak mereka sepanjang jalan. Hingga kini, mereka akhirnya berani menyimpulkan bahwa orang yang ingin dilihat Qilong Daojun adalah Su Yi. Alasannya juga bisa ditebak. Beberapa waktu lalu, ada kabar dari Donghai Hanging Mountain bahwa Su Yi telah muncul di Xiaolingzhu dan membunuh ribuan Hanging Mountain di Kunwu Secret karakter peri alam. Sekarang, dikombinasikan dengan tindakan Qilong Daojun, cukup bagi mereka untuk menilai bahwa pria berjubah Tao yang muncul di luar Siwu Xiancheng saat ini adalah orangnya. Mereka dulu, target yang sudah lama Anda cari. Operasinya sangat lancar, berkat Bright Hole Flag yang diberikan oleh leader, cukup untuk menangkap dan melacak jejak target secara diam-diam. Pria berjubah ungu berkata sambil tersenyum. Pria tua di Jinpao berkata dengan sungguh-sungguh belum terlambat untuk menyampaikan berita ke sekte, saya menduga bahwa Su Yi sangat mungkin untuk pergi ke kedalaman Laut Cina Timur, singkirkan kemungkinan menjelajahi reruntuhan Istana Naga. Bagus. Pria berjubah ungu mengeluarkan jimat tulang seputih salju. Tapi sebelum dia bisa menghancurkannya, tangan putih besar tiba-tiba muncul entah dari mana dan merenggut pesona tulangnya. Pria berjubah ungu itu dicengkeram lehernya, dan dia tidak bisa segera bergerak, wajahnya penuh kejutan dan kengerian. Su Yi. Pria itu muncul tanpa suara. Semuanya terjadi terlalu cepat, ketika lelaki tua berjubah brokat menyadarinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melarikan diri. Ledakan. Pedang melintas di langit. Raja abadi negeri ajaib mati seperti selembar kertas.
Pria berjubah ungu mau tak mau tercengang. Dia tahu bahwa Su Yi adalah makhluk yang sangat menakutkan, tetapi ketika dia melihatnya dengan matanya sendiri, dia menyadari bahwa pihak lain jauh lebih menakutkan daripada yang dia kira. Membunuh Raja Abadi seperti meremukkan ayam dan anjing. Ini adalah kekuatan yang hanya dimiliki oleh karakter Taijing. Su Yi, peri, berhasil. Saat pikirannya sedang kacau, pria berjubah ungu itu langsung mengaku dan cepat-cepat berkata, "Jangan bunuh aku bisa menceritakan semua yang aku tahu." Su Yi mendengus dan berkata, "Tidak perlu." "Apa yang tidak perlu?" Pria berjubah ungu itu gemetar dalam hatinya dan berkata, "Aku." Lehernya hancur, dan tubuhnya dihancurkan dan dihancurkan oleh kekuatan yang luar biasa, berubah menjadi abu di langit. Cukup untuk mengenali bahwa Anda berasal dari satu sekte. Su Yi berbisik. Dia melihat jimat tulang di tangannya dan menyimpannya. Setelah itu, saya mengambil harta yang bernama bendera cahaya lubang tak terukur. Ini benar-benar bendera tak terukur dari sekte Tai. Su Yi diam-diam berkata. Awal sebelum era Xianyun, Su Yi telah melihat keajaiban harta ini, tetapi pada saat itu, harta ini berada di tangan Jiang Taya. Memikirkannya, Su Yi tersedak dengan telapak tangannya dan langsung menyegel harta itu, yang kemudian dimasukkan ke dalam sakunya. "Pak, apakah ini?" Cilong Daojun terbang, dan ada ekspresi suram di wajah kecilnya yang cerah. Su Yi menjelaskan sedikit, lalu berkata, "Jangan khawatir tentang ini, setelah kita mencapai Laut Cina Timur, lalat ini tidak akan bisa lagi datang ke pintu." Hari ini, dia membunuh 2 Raja Abadi dari Sekte Tai, yang pasti akan membuat Sekte Tai waspada dan menyadari bahwa dia telah bergabung dengan Cilong Daojun. Tapi itu tidak terlalu merepotkan. Ayo. Berbicara, Su Yi telah pergi bersama Cilong Daojun. Setelah sebatang dupa, laut biru yang luas muncul di bidang penglihatan. Banyak layar berkumpul di dermaga dekat pantai, dan biksu ada di mana-mana. Seseorang kembali dari Laut Cina Timur. Seseorang akan berlayar. Reuni dan perpisahan selalu terjadi. Sebuah perahu yang membawa Su Yi dan Cilong Daojun tersapu ke kedalaman laut. Angin laut bertiup, jubah Su Yi berkibar, dan rambut panjangnya berkibar. Di kedalaman Laut Cina Timur, terdapat banyak kekuatan kuno dan besar, seperti Big Xiao Immortal Palace, Penglai Immortal Island, Hanging Mountain dan sebagainya. Selain itu, ada banyak kelompok pribumi dengan warisan yang kuat. Seperti klan roh Kuiniu, klan roh Ularba, klan roh Paus Raksasa dan sebagainya. Kelompok etnis ini adalah penguasa sebenarnya dari Laut Cina Timur. Sejak awal periode liar, mereka telah bercokol di kedalaman Laut Cina Timur dan sangat kuno. Seperti Kaisar Pembunuh Langit Chu Sentong, dia adalah leluhur dari Istana Abadi Big Xiao, dan juga dikenal sebagai salah satu dari 5 Kaisar Iblis Dao, tapi dia juga dari klan roh Kuiniu. Dalam arti tertentu, kekuatan besar seperti Istana Abadi Big Xiao, Pulau Abadi Penglai, dan Gunung Gantung tidak dapat dipisahkan dari kelompok etnis utama di kontak Laut Cina Timur. Di kehidupan sebelumnya, Wang Ye juga telah melakukan perjalanan ke Laut Cina Timur berkali-kali. Berapa banyak tempat terlarang yang misterius dan tidak diketahui. Wang Ye telah membuat musuh dengan banyak musuh ketika dia juga berada di Laut Cina Timur. Seperti pertempuran malam abadi, yang asli, ada 4 kekuatan tak tertandingi di kedalaman Laut Cina Timur. 3 di antaranya dipenggal oleh Wang Ye dalam pertempuran malam abadi. Hanya Kaisar Pembantaian King Kong, Chu Sentong yang lolos dari bencana. Omong-omong, keturunan Chu Sentong, Chu Batian, masih dipenjara dan ditekan oleh Su Yi di harta karun, agar suatu hari bisa dapat menggunakan Chu Batian untuk mengetahui Chu Sentong yang bersembunyi di suatu tempat untuk menghindari bencana. Cilong Daojun memeluk lututnya dan duduk di buritan kapal, mata emasnya yang jernih menatap laut di sepanjang jalan, dan perasaan indah lahir di hatinya. Sepertinya selama dia mau, dia dapat dengan mudah mengontrol kekuatan Zhou Su di sisi laut ini, memanggil angin dan memanggil hujan, bepergian masuk 10 arah. Bahkan ki di tubuhnya menjadi hidup, kekuatan darah di tubuhnya melonjak dan bergelombang, seolah-olah dia terbangun, bersorak dan melompat kegirangan. Su Yi menoleh dan melihat ke atas, sebuah kalimat muncul di benaknya.
Naga kembali ke laut, dan kekuatan langit dan bumi. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.